Itu lagi ditanya namanya. Ya. Itu sih. Suasana di Sekolah Harapan Ibu di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berjalan kondusif pada Kamis 6 Agustus 2026 usai penemuan ratusan senjata api dan barang bukti lain di sebuah gudang sekolah. Para siswa dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Tidak terlihat penjagaan khusus maupun gangguan terhadap aktivitas sekolah. Kuasa hukum Yayasan Sekolah menegaskan temuan ratusan senjata api tidak berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler menembak seperti yang sempat beredar di masyarakat. Jadi teman-teman, kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan. Sudah kami pecat, dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Kami informasikan berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Menurut pihak yayasan, hasil investigasi internal menunjukkan barang-barang tersebut diduga milik mantan pengurus yayasan yang disimpan di gudang sekolah. Sebelumnya penemuan senjata api dan amunisi terungkap secara tidak sengaja saat pihak sekolah hendak mengambil kebutuhan siswa. Akan tetapi mereka menemukan senjata api dan amunisi terbungkus rapi. Ruangan tempat menyimpan senpi tadinya dipakai ketua pengurus yayasan berinisial IWD yang sudah dipecat sejak April 2026. Tercatat ada sebanyak 995 senjata api ditemukan dalam ruangan. Kasus ini kemudian berlanjut ke proses penggeledahan dan penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhalko Pandi, Berita Nasional TV. Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan memfokuskan pengembangan dapur MBG di daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut penentuan lokasi dilakukan berdasarkan data rinci sebaran anak stunting yang diterima dari Kementerian Kesehatan. Data ini kemudian dipadankan dengan keberadaan dapur MBG yang telah beroperasi. Apabila di wilayah dengan angka stunting tinggi belum tersedia dapur, BGN akan membangun fasilitas baru agar penyaluran program lebih tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi serta menekan angka stunting secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Kami sudah ada datanya dari Pak Menkes, kami sudah ada data di dapur-dapur yang memang daerah itu dulu. Jadi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, hari-hari dan minggu ke depan ini kita fokus bagaimana pengaktifasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kalau belum ada dapur, kita kalau perlu kita khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah sekolah di kawasan yang tergolong mampu turut menerima manfaat program MBG. Pemerintah kemudian memutuskan menata ulang sasaran penerima agar alokasi program lebih difokuskan kepada masyarakat dan wilayah yang benar-benar membutuhkan. Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Selain menata ulang data penerima manfaat, Badan Gizi Nasional juga akan melakukan evaluasi terhadap puluhan ribu titik dapur pelayanan untuk meningkatkan efektivitas distribusi program. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih
dapur yang ada statusnya, ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Pemerintah menargetkan proses validasi lebih dari 63 juta penerima manfaat dapat segera diselesaikan, sehingga program makan bergizi gratis berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Keputusan sudah diambil. Batik sawit, Pak, di mana untuk membatik ini kita membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan dan kebangkitan bangsa harus berlandaskan fakta, realitas, serta pendekatan ilmiah. Hal ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan para periset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Menurut Presiden, kepemimpinan yang baik harus berpijak pada kondisi yang sebenarnya, meskipun fakta terkadang tidak menyenangkan. Presiden menegaskan bahwa keberanian menghadapi realitas menjadi langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat, bukan dengan mengeluh atau mencari pihak yang dipersalahkan. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa penguasaan sains dan teknologi menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing nasional. Menurut Kepala Negara, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi besar untuk menghasilkan inovasi, asalkan talenta saintis terus dibina, didukung, dan diberi kesempatan berkembang. Baru kita berani. Kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi ya apapun yang kita punya harus, saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Kita butuh orang-orang pintar. Presiden menegaskan cita-cita Indonesia maju, adil, dan makmur hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Presiden pun mendorong seluruh pihak menjadikan fakta sains dan matematika sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan serta menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan sektor pendidikan menjadi fondasi utama untuk mendorong kemajuan riset, inovasi, dan berbagai terobosan yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan taklimat kepada 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. Dalam arahannya, Presiden menyoroti hasil program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan posisi Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara. Meski demikian, Presiden menegaskan hasil tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Menurut Presiden, tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia juga sangat besar karena ratusan ribu sekolah tersebar hingga wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar. Presiden menilai kemajuan riset dan inovasi tidak bisa dipisahkan dari kualitas pendidikan. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi di bidang pendidikan melalui perbaikan sarana sekolah, pembangunan sekolah unggulan berkurikulum International Baccalaureate atau IB, serta memperluas kerjasama dengan universitas-universitas terbaik dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Praktek penipuan. Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Kita butuh. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan pendidikan dan peningkatan investasi riset merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan terus memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara melalui penghematan dan pemberantasan praktik korupsi, penipuan, mismanagement, serta berbagai kebocoran anggaran agar dana pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan pendidikan dan riset nasional. Dana itu kita cari. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dari mana? Dari penghematan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pemerintahannya sedang melacak pihak yang diduga membocorkan informasi rahasia mengenai persediaan amunisi militer Amerika Serikat. 48-minute war lasted 48 Melalui akun Truth Social, Trump pada Rabu 5 Agustus 2026 menyebut para pembocor melakukan tindakan pengkhianatan dan menegaskan mereka akan menghadapi hukuman penjara. Trump juga membantah laporan yang menyatakan Amerika Serikat kekurangan senjata. Menurut Trump, stok amunisi masih memadai dan pengiriman rudal baru akan segera dilakukan. Sebelumnya sejumlah laporan menyebut persediaan rudal jarak jauh seperti rudal pencegat Patriot menurun tajam akibat tinggi penggunaan dalam konflik Timur Tengah. Gedung Putih menegaskan stok rudal strategis Amerika Serikat masih aman dan cukup untuk mendukung kebutuhan operasi militer. Penggunaan amunisi berdasar analisis Payne Institute for Public Policy militer Amerika Serikat, Israel dan sekutunya di Timur Tengah menghabiskan hampir 11.300 amunisi hanya dalam 16 hari pertama perang sejak 28 Februari. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance to Melalui Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya buka suara terkait temuan 995 senjata di gudang Sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan. Menurut Kasih Humas, dari pemeriksaan polisi ditemukan ada 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin serta 1 pucuk senjata api merek Pransispa, laras panjang pabrikan berikut M4 Carbine serta AK-47 dan FN-90. Kasih Humas juga mengatakan saat ini pemeriksaan saksi sudah mulai dilakukan dan masih berjalan secara maraton. Terkait temuan narkoba, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Nanti kata lain sudah memeriksa satu saksi ya? Sudah ada saksi dan dijadwalkan hari ini juga ada pemeriksaan. Tentunya dari apa keterangan saksi akan berkembang ke arah mana yang harus kita dalami terkait senjata ini. Saksi yang diperiksa hari ini siapa? Hari ini saksinya juga dari pihak yayasan. Polisi juga akan merespons permintaan sekolah jika memang ada ruangan yang belum terbuka. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Terminal ALS, Jalan Dan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target sesuai hasil penyelidikan, petugas melakukan penangkapan terhadap 2 terduga pelaku berinisial S, 19 tahun dan R, 15 tahun di kawasan parkiran bus. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 tas ransel warna hijau tua yang berisi 7 paket ganja dengan total berat sekitar 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta 1 alat komunikasi berupa handphone. Saat ini kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran ganja yang diduga berasal dari Sumatera Utara menuju Jakarta. Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya akan memprioritaskan pengembangan program makan bergizi gratis pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Untuk menentukan sasaran penerima manfaat, BGN telah menerima data detail dari Kementerian Kesehatan tentang sebaran anak stunting. Data tersebut kemudian dipadankan dengan lokasi dapur MBG yang sudah beroperasi. Jika di wilayah dengan angka stunting tinggi belum tersedia dapur pengolahan, BGN berkomitmen membangun fasilitas baru agar bantuan tepat sasaran. CKG, cek kesehatan gratis, kemudian pelibatan data, mendata siapa stunting, di mana stunting itu ada semua. Termasuk anak sekolah itu misalnya dia bagian dari yang didata stunting atau tidak, dia itu kemudian dapat MBG tidak, ada datanya. Pembentukan kelompok diskusi dan penambahan dapur MBG di wilayah critical stunting diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Tinggi dan tinggi Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Legend TNI Dedi Suryadi disambut langsung dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat di Markas Komando Korps Brimob Polri Kelapa II Depok. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dengan membahas penguatan sinergi antar satuan, peningkatan koordinasi, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika Kamtibmas di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam pertemuan tersebut, Korps Brimob Polri menegaskan komitmen untuk terus mendukung pengamanan ibu kota melalui kolaborasi yang erat bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Dukungan itu mencakup kesiapsiagaan personil serta penguatan koordinasi guna menjaga stabilitas keamanan di berbagai situasi. Pangdam Jaya juga menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri yang terbangun di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari pimpinan hingga personil di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan selaras dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung agenda nasional. Senada dengan hal tersebut, Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa soliditas TNI Polri menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa melalui komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang terus diperkuat. Aparat keamanan diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga stabilitas nasional. Kunjungan ini menegaskan komitmen bersama Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Korps Brimob Polri untuk terus meningkatkan soliditas, interoperabilitas, dan sinergi antar satuan demi menjaga Jakarta tetap aman, kondusif, serta mendukung kelancaran berbagai program strategis nasional. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jakarta untuk Indonesia. Program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR, inisiatif yang berfokus pada rehabilitasi ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat pesisir melalui kolaborasi antara pemerintah dan berbagai mitra pembangunan. Program ini tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis kawasan pesisir, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Belum nyampe IKN. Ini masih di ini laut, jalan lagi nih. Aduh, perjalanan 2 jam menuju Desa Sepatin. Jadi apa yang kita lakukan di sana yaitu menanam pohon. Cekidot, pohon mangrove. Menyusuri kawasan pesisir yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi perubahan iklim. Disinilah program ini dijalankan sebagai wujud kolaborasi dalam menjaga ekosistem alam sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat pesisir. Di Desa Sepatin, masyarakat memanfaatkan hasil hutan mangrove tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan perekonomian keluarga. Salah satunya dengan mengolah buah mangrove menjadi aneka produk pangan. Buah dari tanaman mangrove nih yang ada di pesisir desa kami rasanya kecut, asam ya kayak gitu, tapi kami biasa mengolahnya menjadi sirup ada aroma khasnya. Kita lagi ada di Desa Sepatin yang berada di Kabupaten
jam setengah speedboat, dan yang untuk hari ini melihat berbagai olahan dari mangrove sendiri. Nah, dari olahan yang digunakan dari jenis mangrove ini atau dari masyarakat ini digunakan bahwa bahwasanya mangrove bisa digunakan dengan pembuatan dodol dan juga sirup yang dapat dikonsumsi dan dapat diperjualbelikan ke masyarakat luar. Dan ada juga petis yang juga diolah dari masyarakat desa Pati sendiri seperti amplang, petis, dan kerupuk kayak gitu. Itu dari olahan udang. Kalau uniknya itu petis ini biasanya umumnya banyak pedas, namun untuk desa Pati ini cenderung manis ya? Karena pengolahannya itu dari sari kepala udang. Dan ini tentunya jadi sekali yang dapat digunakan dari masyarakat desa Pati ini, yang dapat dijualbelikan dan bisa dicoba secara langsung oleh masyarakat. Di Desa Sepatin, semangat gotong royong terasa begitu kuat. Masyarakat bersama pemerintah, akademisi, dan berbagai mitra pembangunan bergandeng tangan menjaga kelestarian hutan mangrove. Bagi warga, mangrove bukan hanya pelindung pantai dari abrasi dan gelombang pasang, tetapi juga rumah bagi berbagai biota laut, penyangga kehidupan, serta sumber penghidupan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Perjalanan dilanjutkan menuju ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di kawasan yang tengah berkembang ini, isu keberlanjutan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan. Puncak rangkaian program M4CR berlangsung di ibu kota Nusantara. Mengawali agenda pertama, sekarang jam 8.25 sudah berada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika, di mana ini merupakan titik awal untuk start riding bersama Kepala Otorita IKN, Pak Basuki. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, mengatakan bahwa pelestarian mangrove memiliki peran penting dalam pembangunan IKN sebagai kota hutan. Sinergi antara OIKN dan Kementerian Kehutanan, kata Basuki, menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat di jalan-jalan itu kan sudah rimbun. Saya sendiri tuh, saya pupuk sendiri, saya pruning sendiri sama tim saya. Saya karena targetnya 2028 kalau ini ditetapkan ini sudah agak lebih rimbun. Okay? Tapi yang yakin 15 tahun lagi ini jadi forest. Pertemuan para pemangku kepentingan, pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta menyusun langkah bersama dalam menjaga ekosistem Indonesia. This is Istana Ibu Kota Nusantara. Merupakan titik puncak acara Mangrove Fest 2026 di mana dihadiri oleh Kepala Otorita IKN. Beliau mengajak kami untuk berkunjung tadi riding bersama dengan Pak Bas. Beberapa tempat dikunjungi yang mana berakhir di Istana Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini. Kota yang terbilang bagus, kota masa depan, kota yang akan menyatu pada hutan pada 10 tahun yang akan datang. Momen inilah. Terima kasih IKN, terima kasih Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV, Berita Nasional TV melaporkan. Hidupin lampu ya. Tim, hidupin lampu ya, Tim. Tim Tekap Tidak 08 Satreskrim Polres Lampung Timur menggerebek rumah JU, residivis kasus pencurian dengan pemberatan di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Penggerebekan yang dilakukan menjelang subuh itu berlangsung dramatis, sebab pelaku yang mengetahui kedatangan petugas memilih bersembunyi di dalam rumah. Karena tak mau membuka pintu, petugas pun terpaksa mendobrak pintu untuk melakukan penangkapan.
Penangkapan ini dilakukan petugas setelah mendapat laporan terdapat aksi pembobolan rumah di Kecamatan Wawai Karya. Dalam aksi pencurian itu, pelaku berhasil menggondol 1 unit sepeda motor dan 2 unit telepon genggam milik korban. Dalam pengembangan kasus, polisi juga menangkap NU yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil curian. Melakukan pencarian terkait pelaku tersebut yang ternyata didapat pertama yaitu pelaku dengan inisial N, yang mana N ini adalah sebagai penadah. Dilakukan pengembangan sehingga didapat pelaku satu lagi yang berinisial J. Untuk pelaku pencurian sendiri statusnya residivis, sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya. Atas perbuatannya, tersangka JU bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan NU dijerat pasal penadahan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari akademisi, peneliti, dan aktivis mendeklarasikan Kabinet Bayangan sebagai mitra kritis pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Kabinet Bayangan dideklarasikan pada Juli 2026 beranggotakan 15 Menteri Bayangan dan dipimpin Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kelompok ini menyatakan akan menyusun alternatif kebijakan berbasis riset sebagai bagian dari fungsi checks and balances. Menanggapi deklarasi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai pembentukan Kabinet Bayangan merupakan hak politik dijamin dalam sistem demokrasi. Namun menurut Idrus, kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Idrus, kritik harus mendorong solusi, bukan sekadar menjadi vonis politik atau atraksi simbolik. Idrus juga mengingatkan agar demokrasi tidak terjebak dalam politik bayangan yang hanya mengedepankan simbol tanpa memberikan jawaban atas berbagai tantangan bangsa. Menurut Idrus, politik harus berfokus pada penyelesaian persoalan seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan dan energi, hingga transformasi digital dan kecerdasan buatan. Kegaduhan baru atau ini evaluasi buat pemerintah? Jadi saya kira begini ya, memang ada sebuah tulisan yang saya sudah baru tulis, yaitu antara kabinet solutif atau kabinet bayangan. Itu saya sudah tulis. Yang diinginkan pada hari ini adalah bagaimana agar supaya ini kita bersama-sama memberikan solusi kepada masyarakat. Ya, bukan membuat simbol-simbol yang justru itu akan membuat semakin dalam tanda kutip ada kegaduhan. Tetapi kalau kegaduhan misalkan yang kita inginkan itu adalah kegaduhan dalam rangka perdebatan konseptual, memang sejatinya itulah demokrasi yang kita inginkan. Nah, sehingga dengan demikian maka demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah perdebatan konseptual yang berkualitas untuk memberikan solusi kepada rakyat. Mahendra Dewanata, Dechandra, Berita Nasional TV. Diukur pada ramainya. Aktivitas di salah satu lokasi pengepul bambu di Kampung Selahaur, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, semakin sibuk menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan batang bambu berbagai jenis disiapkan untuk memenuhi permintaan pasar. Para pekerja mengecat bambu dengan warna merah putih agar siap digunakan sebagai tiang bendera. Bambu diperdagangkan terdiri dari bambu apus, haur, betung, dan bambu hitam. Dari berbagai jenis tersebut, bambu apus menjadi yang paling banyak dicari karena lentur dan memiliki kualitas yang baik. Menurut pengepul bambu, permintaan mulai meningkat sejak awal Agustus. Meski demikian, volume penjualan tahun ini disebut masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bendera yang dibanyakin. Nah, kalau sehari itu Bapak bisa nyampe berapa penjualan untuk jenis bendera, bambu bendera ini, Pak? Bambu bendera itu sehari 300 batang itu sehari. Satu ke Ona, kedua ke Cigaraksa, ketiga ke belakang Polres. Untuk pembelian eceran, bambu tiang bendera dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per batang. Sedangkan pembelian dalam jumlah besar dihargai antara Rp6.000 hingga Rp7.000 per batang.
Para pengepul optimistis permintaan akan terus meningkat hingga menjelang puncak perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria mengambil tas milik pengunjung yang tertinggal di atas sepeda motor di halaman parkir salah satu minimarket di kawasan Matri Jeron, Kota Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 01:20 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang sempat masuk ke dalam minimarket tiba-tiba keluar dan langsung menghampiri motor korban. Dalam hitungan detik, tas berisi kartu identitas, ATM, dan uang tunai dengan total kerugian 3 juta rupiah berhasil digasak pelaku. Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Matri Jeron. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti hasil curian. Menurut polisi, pelaku memang sudah berniat melakukan pencurian. Sebelum beraksi, pelaku lebih dahulu berkeliling untuk mencari korban yang lengah. Tinggal masuk untuk beli, berdua baru diambil oleh tersangka. Tasnya itu isinya apa? Untuk dalam tas itu ada barang-barang berharga, termasuk ada KTP, KTP, ada ATM, ada uang, ada sejumlah uang, ada charger, HP, itu saja di dalamnya. Namun demikian harga. Hasil penyelidikan juga mengungkap pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang baru selesai menjalani hukuman 1 tahun penjara. Kini pelaku kembali ditahan dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di atas kendaraan meski hanya sesaat demi mencegah aksi pencurian. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Rekaman CCTV minimarket di Jalan Geraha Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam 5 Agustus 2026 memperlihatkan detik-detik dugaan pelecehan yang dialami seorang wanita saat sedang mengantri di kasir. Seorang pria diduga sengaja berdiri tepat di belakang korban. Berdasarkan keterangan korban, pelaku diduga menyembunyikan telepon genggam di bagian sandal dan mengarahkannya ke arah bawah pakaian korban. Korban mengaku baru menyadari dugaan aksi tersebut saat tidak sengaja menyentuh kaki pelaku. Korban sempat menegur dan meminta untuk memeriksa telepon genggam pelaku. Namun, sebelum pemeriksaan dilakukan lebih lanjut, pria tersebut memilih meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Kamis siang, Polsek Pondok Aren membenarkan adanya peristiwa tersebut. Meski hingga kini korban belum membuat laporan polisi secara resmi, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa rekaman CCTV serta menggali keterangan dari sejumlah saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut. Oleh seorang laki-laki, lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Polisi mengimbau masyarakat khususnya kaum perempuan agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tempat umum. Kejahatan dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapapun. Karena itu, masyarakat diminta tidak segan melaporkan setiap dugaan tindak kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. I love Venezuela, you know, I love it. We're doing great. Gedung Putih dan Pentagon membantah keras sejumlah laporan yang menyebut pasokan senjata militer Amerika Serikat telah merosot ke tingkat mengkhawatirkan setelah 5 bulan terlibat perang melawan Iran. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan kondisi persenjataan nasional tetap kuat meski telah berbulan-bulan terlibat dalam konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat masih memiliki persediaan amunisi lebih dari cukup dan menyalahkan pemerintahan Joe Biden atas besar bantuan senjata yang dikirim ke Ukraina dan Eropa. Al Jazeera Rabu 5 Agustus 2026 melaporkan juru bicara Pentagon Sean Parnell menegaskan militer Amerika memiliki seluruh kapabilitas yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Meski demikian, sejumlah laporan independen menyebut stok rudal Patriot dan Taat telah menurun tajam, serta memperkirakan proses pemulihan bisa memakan waktu hingga 3 tahun. Kondisi ini disebut berpotensi memengaruhi dukungan militer kepada negara-negara sekutu, termasuk Ukraina yang mengaku pasokan rudal pertahanan udara terus menurun. اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tidak pernah berniat mengundurkan diri dari jabatannya meski dihadapkan pada berbagai tekanan politik. Pezeshkian menyatakan jika ia memang ingin mundur, maka keputusan ini akan disampaikan secara resmi kepada publik. Pernyataan Pezeshkian menjawab klaim yang menyebut dirinya berulang kali mengancam resign karena perbedaan pandangan terkait kebijakan dan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Pezeshkian juga menegaskan bahwa pemerintah dan militer tetap memiliki pandangan yang selaras dalam menjaga kepentingan nasional dan Iran. The Guardian Selasa 4 Agustus 2026 melaporkan, pemerintah Iran menilai isu pengunduran diri tersebut hanya rumor yang bertujuan menciptakan perpecahan dan melemahkan persatuan di dalam negeri. Klaim pengunduran diri tersebut disampaikan Mohammad Bagher Karazi yang memiliki hubungan pernikahan dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. ما این راه رو که بستن طبیعتاً راه‌های مختلفی رو با همکارانمون. Pejabat Iran menyebut negosiasi dengan Oman hanya berkaitan dengan pengaturan navigasi dan tidak berhubungan dengan pembukaan segera Selat Hormuz. Menurut Teheran, jalur air vital ini akan tetap tertutup selama Amerika Serikat dinilai masih melakukan pelanggaran dan campur tangan dalam proses perundingan. Sebelumnya, Iran mengancam akan menargetkan kapal perang Amerika yang mencoba memaksa membuka rute pelayaran baru di kawasan Hormuz. Ancaman disampaikan penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, pada Senin 3 Agustus 2026, menegaskan pihak militer Iran tidak akan memberikan ruang bagi pengerahan armada laut Amerika Serikat membuka rute baru di perairan vital tersebut. Ketegangan semakin meningkat setelah sebuah kapal kargo di lepas pantai Oman terkena proyektil tak dikenal dan dalam penyelidikan otoritas terkait. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling penting di dunia, sehingga setiap perkembangan di kawasan ini terus menjadi perhatian pasar internasional. Doing that at the moment, and they're discussing the second. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut rencana perdamaian Gaza yang baru sebagai terobosan bersejarah. Rencana damai baru diajukan, Amerika Serikat memuat poin pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Hamas menyatakan kesediaannya menyerahkan senjata kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza sebagai bagian dari proses perdamaian. Meski demikian, pemerintah Israel menolak draft kesepakatan tersebut dan menegaskan penarikan pasukan hanya akan dilakukan setelah Hamas dilucuti sepenuhnya. Sejumlah pengamat menilai hanya tekanan langsung dari Presiden Donald Trump bisa mendorong Israel menerima rencana perdamaian ini. Hingga kini, belum ada tanda Washington akan mengambil langkah tegas seperti membatasi bantuan atau kerjasama keamanan dengan Israel untuk memaksa terwujudnya kesepakatan. Viable steps to disarm Hamas are going to have to be concrete. Allahu Akbar, al-maut Amerika, al-maut Israel, al-maut al-Nasr. Kelompok Houthi di Yaman pada Rabu 5 Agustus 2026 mengklaim melancarkan serangan rudal balistik menghantam sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi di perairan Laut Merah. Juru bicara militer Houthi menyatakan serangan menargetkan kapal tanker Wafa di dekat kota pelabuhan Yanbu, Arab Saudi. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer blokade maritim Houthi terhadap pelayaran Arab Saudi yang dimulai sejak Juli 2026. Houthi mengklaim menargetkan sedikitnya 8 kapal terafiliasi dengan Arab Saudi dan mengancam akan memperluas serangan hingga ke wilayah utara Laut Merah. Ketegangan di kawasan ini memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global, mendorong harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, koalisi Arab Saudi terus melancarkan serangan ke posisi Houthi di tengah meningkatnya eskalasi keamanan di Laut Merah. Sebuah robot humanoid tampil memukau para peserta forum bisnis Bashkortostan, Uzbekistan digelar di kota Ufa, Rusia. Dengan mengenakan pakaian adat, robot ini menampilkan gerakan tari selaras dengan alunan kurai, alat musik tiup tradisional menjadi simbol budaya masyarakat Bashkortostan. Aksi ini menjadi daya tarik di sela rangkaian acara mempertemukan pelaku usaha dari Bashkortostan dan Uzbekistan. Forum ini diikuti perwakilan dari 110 perusahaan asal Uzbekistan, serta sekitar 100 perusahaan regional dari Bashkortostan dengan tujuan memperluas kerjasama ekonomi dan investasi antar kedua wilayah. Proceed straight.
Terinspirasi dari janji kepada neneknya yang tunanetra, Elih Lestali berhasil menciptakan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini menggunakan kamera untuk memindai lingkungan, mengenali hambatan, mengidentifikasi objek, dan memberikan petunjuk suara secara langsung kepada pengguna. Kacamata ini juga mendukung sejumlah bahasa lokal Afrika Selatan, termasuk isi Xhosa dan isi Zulu, agar lebih mudah diakses masyarakat. Tim pengembang menargetkan produksi 15 prototipe pada akhir 2026 sebelum uji coba lebih luas bersama komunitas tunanetra di Afrika Selatan. Inovasi ini telah diperkenalkan di ajang teknologi internasional Leap East di Hong Kong, sekaligus menunjukkan potensi inovasi Afrika di panggung dunia.